Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian fasilitas. Jadi, fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat mempermudah dan memperlancar suatu usaha atau kegiatan yang berupa benda maupun uang, atau dengan kata lain, fasilitas dapat dikatakan atau dapat disamakan dengan sarana dan prasarana. Fasilitas yang memadai mampu menciptakan produktivitas kerja yang efisien. Suatu pekerjaan akan dikatakan efisien jika orang tersebut dapat melakukannya dengan mudah, singkat, murah, ringan bebannya, dan pendek jarak pengerjaannya. Kalangan dunia usaha, baik instansi pemerintahan maupun instansi swasta, dapat melakukan usaha tersebut dengan mengandalkan fasilitas. Kemudian pengertian lain dari fasilitas. Fasilitas itu mencangkup sarana prasarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk mencapai maksud dan tujuan. Sarana pendidikan merupakan sarana penunjang bagi proses belajar mengajar, maupun menurut tim penyusun pedoman pembakuan media pendidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sarana prasarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, agar mencapai tujuan pendidikan dapat berjalan lancar dengan teratur, efektif, dan efisien. Jadi itulah pengertian dari filsafat. Selanjutnya pembahasan mengenai jenis-jenis fasilitas. Jadi fasilitas itu kan yang pertama tadi yang saya jelaskan, fasilitas itu merupakan sarana prasarana pendidikan yang dipakai sebagai alat. Jadi fasilitas atau benda-benda yang dapat ditinjau, ada yang saya temukan bahwa fasilitas atau benda-benda dapat ditinjau dari fungsi, jenis, serta sifatnya. Tapi di sini saya akan lebih terfokus pada jenis dari fasilitas itu sendiri. Jadi seperti yang saya dapatkan bahwa berdasarkan ditinjau dari jenisnya, fasilitas ini dibagi menjadi dua, yaitu fasilitas fisik dan fasilitas non-fisik. Jadi fasilitas fisik merupakan fasilitas yang berupa bangunan, kantor, pusat kegiatan, jenis, panjang atau kondisi jaringan jalan, jenis dan jumlah sarana prasarana, sarana angkutan dan sarana lainnya. Jadi dia ini lebih kepada fisik dari fasilitas tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan fasilitas non fisik itu seperti berupa pelayanan atau jangkauan. Jadi di sini maksudnya fasilitas non fisik yaitu di mana fasilitasnya ini bukan dalam bentuk seperti meja belajar yang merupakan fasilitas untuk menunjang pembelajaran, ataupun komputer yang bisa menunjang pembelajaran, tapi maksudnya di sini sebagai pelayanan. Otomatis dia ini seperti yang pernah kita pasti dengar, yaitu seorang guru itu bisa menjadi sebuah fasilitas bagi siswanya untuk menunjang pendidikannya. Jadi seperti itu mungkin contohnya. Selanjutnya adapun yang saya dapatkan bahwa fasilitas dapat dibedakan menjadi dua, yakni fasilitas fisik dan fasilitas uang. Saya baru dengar itu. Dan fasilitas fisik itu yang saya dapat merupakan segala sesuatu yang dapat berupa benda atau yang dapat dibedakan, yang mempunyai peran dalam memudahkan dan memperlancar suatu usaha. Jadi fasilitas fisik ini dapat disebut juga dengan fasilitas materi. Karena fasilitas ini dapat memberi kemudahan dan kelancaran bagi suatu usaha, biasanya diperlukan sebelum suatu kegiatan itu berlangsung, maka dapat pula disebut dengan sarana materi. Apabila dikaitkan dengan pendidikan, maka fasilitas materi itu meliputi perabot ruang kelas, perabot kantor TU, perabot laboratorium, perpustakaan, ruang praktek, alat pelajaran, serta media pendidikan dan lain-lain. Jadi itu untuk fasilitas fisik.
Adapun tadi pasangannya yakni fasilitas uang. Jadi di sini fasilitas uang adalah segala sesuatu yang dapat memberi kemudahan suatu kegiatan sebagai akibat dari nilai uang. Fasilitas uang dapat dibicarakan dalam bab tersendiri. Jadi di sini kami tidak membahas terlalu mendetail mengenai fasilitas uang sebab fasilitas uang ini sendiri juga memiliki ranah tersendiri untuk dijelaskan, yaitu pada manajemen keuangan ataupun manajemen sumber dana. Meja belajar yang merupakan fasilitas untuk menunjang pembelajaran ataupun komputer yang bisa menunjang pembelajaran, tapi maksudnya di sini sebagai pelayanan, otomatis dia ini seperti yang pernah kita pasti dengar, yaitu seorang guru itu bisa menjadi sebuah fasilitas bagi siswanya untuk menunjang pendidikannya. Jadi seperti itu mungkin contohnya. Selanjutnya adapun yang saya dapatkan bahwa fasilitas dapat dibedakan menjadi dua, yakni fasilitas fisik dan fasilitas uang. Saya baru dengar itu. Dan fasilitas fisik itu yang saya dapat merupakan segala sesuatu yang dapat berupa benda atau yang dapat dibedakan yang mempunyai peran dalam memudahkan dan memperlancar suatu usaha. Jadi fasilitas fisik ini dapat disebut juga dengan fasilitas materi. Karena fasilitas ini dapat memberi kemudahan dan kelancaran bagi suatu usaha, biasanya diperlukan sebelum suatu kegiatan itu berlangsung, maka dapat pula disebut dengan sarana materi. Apabila dikaitkan dengan pendidikan, maka fasilitas materi itu meliputi perabot ruang kelas, perabot kantor TU, perabot laboratorium, perpustakaan, ruang praktek, alat pelajaran, serta media pendidikan dan lain-lain. Jadi itu untuk fasilitas fisik. Adapun tadi pasangannya yakni fasilitas uang. Jadi di sini fasilitas uang adalah segala sesuatu yang dapat memberi kemudahan suatu kegiatan sebagai akibat dari nilai uang. Fasilitas uang dapat dibicarakan dalam bab tersendiri. Jadi di sini kami tidak membahas terlalu mendetail mengenai fasilitas uang sebab fasilitas uang ini sendiri juga memiliki ranah tersendiri untuk dijelaskan, yaitu pada manajemen keuangan ataupun manajemen sumber dana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda. Di sini saya akan memaparkan materi tentang manajemen fasilitas. Nah, manajemen fasilitas atau manajemen sarana dan prasarana ini merupakan proses penataan yang bersangkutan dengan pengadaan, pendayagunaan, dan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan agar tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk menunjang terselenggaranya proses pendidikan yang bermutu. Jadi, manajemen sarana dan prasarana ini merupakan kegiatan yang sangat penting di sekolah karena dengan keberadaannya dapat menunjang kesuksesan dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya itu adalah tujuan dan manfaat manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Tujuan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan adalah untuk memberikan fasilitas dan pelayanan secara profesional di bidang sarana dan prasarana pendidikan di sekolah dalam rangka terrealisasinya proses pendidikan dan proses pembelajaran di sekolah yang secara efektif dan efisien. Secara luas, tujuan dari manajemen sarana dan prasarana pendidikan ini adalah agar memberikan layanan untuk kelancaran dan kemudahan dalam proses pembelajaran, supaya peserta didik bisa lebih efektif dalam menerima materi-materi yang disampaikan oleh pengajar dengan adanya sarana dan prasarana yang mendukung. Adapun manfaat dari manajemen sarana dan prasarana pendidikan itu adalah yang pertama, menyiapkan data dan informasi dalam rangka menentukan dan menyusun rencana kebutuhan barang. Yang kedua, memberikan data dan informasi untuk dijadikan sebagai pedoman atau bahan dalam
proses pengadaan barang. Yang ketiga, memberikan data dan informasi untuk dijadikan bahan atau pedoman dalam proses penyaluran barang. Yang keempat, memberikan data dan informasi dalam menentukan keadaan suatu barang. Yang kelima, memberikan data dan informasi dalam rangka memudahkan pengawasan dan pengendalian barang. Kemudian yang keenam, memberikan data dan informasi dalam rangka pengontrolan dan pengawasan sarana dan prasarana dalam suatu sekolah. Ya, selanjutnya saya akan melanjutkan kembali mengenai komponen-komponen komponen manajemen sarana dan prasarana. Jadi di sini komponen sarana manajemen sarana prasarana ini terbagi menjadi 3, yakni lahan, yang kedua itu ruang, dan yang ketiga itu adalah perabot. Jadi lahan, pertama itu lahan yang diperlukan untuk mendirikan institut pendidikan tinggi harus disertai dengan tanda bukti kepemilikan yang sah dan lengkap, berupa sertifikat, memiliki sertifikat. Jenis lahan tersebut juga harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama itu lahan terbangun adalah lahan yang di atasnya berisi bangunan. Maksudnya lahan yang akan kita bangun ini adalah lahan yang akan kita dirikan sebuah bangunan. Dan yang kedua itu lahan terbuka adalah lahan yang belum ada bangunan di atasnya sama sekali. Jadi sebuah institut itu harus dibangun dengan dimana lahan itu sudah memang tidak berada dalam proses tahap pembangunan yang lain misalnya. Jadi dia ini lahan terbuka. Jadi yang selanjutnya itu lahan kegiatan praktek adalah lahan yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan praktek. Yang selanjutnya lahan pengembangan atau lahan yang dibutuhkan untuk pengembangan pembangunan dan kegiatan praktek. Selanjutnya ruangan. Jadi secara umum jenis ruangan ditinjau dari fungsinya dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama ruang pendidikan yang berfungsi menampung kegiatan belajar. Selanjutnya yakni ruang manajemen yang berfungsi untuk melaksanakan berbagai kegiatan kantor. Dan yang selanjutnya yang ketiga itu ruang penunjang yang berfungsi menunjang kegiatan yang mendukung proses kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang terakhir dari komponen manajemen sarana dan prasarana itu adalah perabot. Jadi secara umum perabot institut pendidikan tinggi mendukung 3 fungsi. Yang pertama fungsi pendidikan, yang kedua fungsi manajemen, dan yang terakhir adalah fungsi penunjang. Jadi setiap mata pelajaran itu sekurang-kurangnya memiliki satu jenis alat peraga atau praktek yang sesuai dengan keperluan pendidikan dan pembelajaran. Sehingga dengan demikian proses pembelajaran tersebut dapat berjalan dengan optimal, yang terdiri dari buku dan bahan-bahan ajar yang berfungsi menunjang kegiatan yang mendukung proses kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang terakhir dari komponen manajemen sarana dan prasarana itu adalah perabot. Jadi secara umum perabot institut pendidikan tinggi mendukung 3 fungsi. Yang pertama fungsi pendidikan, yang kedua fungsi manajemen, dan yang terakhir adalah fungsi penunjang. Jadi setiap mata pelajaran itu sekurang-kurangnya memiliki satu jenis alat peraga atau praktek yang sesuai dengan keperluan pendidikan dan pembelajaran. Sehingga dengan demikian proses pembelajaran tersebut dapat berjalan dengan optimal, yang terdiri dari buku dan bahan-bahan ajar. Saya akan membahas mengenai bagian-bagian dari sarana dan prasarana. Jadi bagian-bagian dari sarana dan prasarana ini ada 3. Yang pertama itu alat pelajar, alat peraga, dan media pendidikan. Jadi alat pelajar di sini merupakan alat yang digunakan untuk mereka sebuah pelajaran. Misalkan menulis, mencatat, melukis, serta menempelkan. Jadi alat pelajar ini berupa
papan tulis yang digunakan seorang guru untuk merealisasikan apa yang ia ingin utarakan kepada siswanya dengan bantuan papan tulis ini. Jadi papan tulis ini merupakan alat pelajar dibantu dengan spidol ataupun kapur yang digunakan untuk menulis di papan. Kemudian alat peraga. Alat peraga di sini merupakan alat yang digunakan untuk meragakan, mewujudkan serta memperlihatkan yang sebenarnya sulit untuk diperlihatkan secara langsung oleh guru. Misalkan saja torso. Torso ini merupakan alat peraga. Jadi alat torso ini merupakan alat peraga yang digunakan seorang guru untuk menyampaikan kepada siswa bagaimana bentuk dari tubuh itu, bagaimana bagian-bagian dari tubuh itu, dan bagaimana organ-organ yang ada dalam tubuh itu. Selanjutnya media. Jadi di sini media ini berbeda dengan alat peraga dan alat pelajar. Jadi media ini bukan berfungsi kan sebenarnya alat pelajar dan alat peraga itu membantu seorang guru untuk menyampaikan apa yang akan disampaikan kepada siswanya untuk lebih memahamkan para siswanya menggunakan alat pelajaran maupun alat peraga. Sedangkan media pendidikan ini berfungsi di mana media ini bisa diartikan sebagai media di sini bisa dikatakan dia ini bisa dibantu untuk menggantikan seorang guru. Misalkan begini. Jadi maksudnya seorang guru, misalkan sisi lain seorang guru ini bisa digantikan keberadaannya. Dengan kata lain, guru bisa tidak ada di kelas ataupun digantikan oleh media lain. Maksudnya di sini media lain seperti halnya saja seorang guru tidak akan langsung ada di kelas, namun melalui perantara media yang digunakan oleh guru untuk mengajar para siswanya. Jadi begitu. Jadi media itu lebih kepada membantu seorang guru tanpa harus membantu seorang guru mengajar tanpa harus gurunya itu berada dalam suatu ruangan bersamaan langsung dengan para mahasiswanya. Jadi itu dari saya. Bisa diartikan sebagai media di sini bisa dikatakan dia ini bisa dibantu untuk menggantikan seorang guru. Misalkan begini. Jadi maksudnya seorang guru, misalkan sisi lain seorang guru ini bisa digantikan keberadaannya. Dengan kata lain, guru bisa tidak ada di kelas ataupun digantikan oleh media lain. Maksudnya di sini media lain seperti halnya saja seorang guru tidak akan langsung ada di kelas, namun melalui perantara media yang digunakan oleh guru untuk mengajar para siswanya. Jadi begitu. Jadi media itu lebih kepada membantu seorang guru mengajar tanpa harus gurunya itu berada dalam suatu ruangan bersamaan langsung dengan para mahasiswanya. Jadi itu dari saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan membahas tentang prinsip-prinsip pengelolaan fasilitas pendidikan. Untuk mencapai tujuan dari manajemen fasilitas pendidikan ini perlu diperhatikan beberapa prinsip agar tujuannya tercapai dengan maksimal. Nah, ada beberapa prinsip. Yang pertama yaitu prinsip pencapaian tujuan. Nah, prinsip pencapaian tujuan ini berarti bahwa sarana dan prasarana atau fasilitas yang ada di sekolah itu harus selalu dalam kondisi siap pakai. Apabila akan digunakan oleh pihak sekolah atau anggota sekolah atau masyarakat sekolah ataupun digunakan untuk tujuan proses belajar mengajar. Nah, manajemen perlengkapan sekolah di sini dikatakan berhasil apabila fasilitas yang ada di sekolah tersebut selalu berada dalam kondisi siap pakai dalam setiap saat. Yang kedua yaitu prinsip efisiensi, yang berarti bahwa pengadaan sarana dan prasarana harus dilakukan dalam perencanaan yang sangat matang dan seksama untuk mendapatkan sarana dan prasarana ataupun fasilitas sekolah yang baik dan
yang baik dan sesuai dengan standar, dengan harga yang murah. Di sini pemakaiannya juga pemakaian fasilitas sekolah juga perlu diperhatikan agar tidak terjadi pemborosan. Apabila dipandang perlu untuk disosialisasikan tentang bagaimana cara pemakaian fasilitas sekolah tersebut dan bagaimana cara perawatan dari fasilitas sekolah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah prinsip administratif, yang artinya bahwa manajemen sarana dan prasarana agar kiranya selalu memperhatikan undang-undang, peraturan, instruksi dari pihak yang berwenang atau petunjuk dari pihak yang berwenang, karena di sini ada beberapa peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan sarana dan prasarana atau fasilitas pendidikan. Kemudian yang keempat yaitu prinsip kejelasan tanggung jawab. Nah, prinsip kejelasan tanggung jawab ini berarti bahwa untuk manajemen sarana dan prasarana harus membagi tugas dan tanggung jawabnya dengan jelas dalam pengadaan fasilitas atau sarana dan prasarana sekolah. Yang kelima atau yang terakhir adalah prinsip kekohesian. Artinya, meskipun semua pihak atau anggota sekolah telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing mengenai fasilitas yang ada di sekolah tersebut, tetapi harus selalu antara satu dengan yang lain harus selalu dalam proses kerjasama yang baik agar mencapai tujuan dari manajemen fasilitas atau sarana dan prasarana pendidikan di sekolah tersebut. Materi selanjutnya yaitu standar sarana dan prasarana pendidikan. Ada perbedaan antara standar sarana dan prasarana pendidikan di setiap jenjang. Baik untuk SD atau sederajat itu memiliki sekurang-kurangnya memiliki ruang kelas, ruang perpustakaan, laboratorium IPA, ruang guru, ruang pimpinan, ruang UKS, sirkulasi, gudang, jamban, dan tempat bermain atau olahraga. Kemudian naik lagi ke tingkat selanjutnya yaitu SMP, sama seperti SD, tetapi di SMP dilengkapi dengan ruang tata usaha, ruang kesiswaan, dan ruang konseling. Kemudian naik lagi ke tingkat selanjutnya yaitu SMA atau sederajat, sama seperti SMP tadi, tetapi di SMA di SMA itu dilengkapi dengan laboratorium IPA Fisika, IPA Biologi, dan IPA Kimia. Kemudian dilengkapi juga dengan laboratorium bahasa dan laboratorium komputer. Nah, itu untuk standar sarana dan prasarana dari setiap jenjang pendidikan. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu pentingnya sarana dan prasarana pendidikan atau fasilitas pendidikan. Nah, sekolah merupakan suatu lembaga sosial bangsa yang bertujuan untuk mencetak generasi penerus bangsa yang berwawasan, yang berkriteria jujur, yang demokratis, dan lain-lainnya. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan suatu kurikulum yang kuat. Nah, dalam kurikulum itu terdapat infrastruktur dan suprastruktur. Nah, kurikulum ini yang akan dijadikan pedoman bagi guru untuk mengajar atau dalam proses pembelajarannya atau dalam berinteraksi dengan siswanya atau peserta didiknya. Di sini setiap pembelajaran memiliki kriteria yang berbeda-beda dengan pembelajaran yang lainnya. Jadi otomatis memiliki sarana dan prasarana yang berbeda untuk memenuhi setiap kompetensi dasar yang ada pada mata pelajaran tersebut. Untuk mencapai tujuan dari kompetensi dasar tersebut perlu adanya sarana dan prasarana yang tepat untuk mengajar mengenai materi yang akan diajarkan. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.